Suatu malam, Rina jatuh pingsan. Dalam mimpinya, ia melihat Busari berdiri dengan wajah sedih. "Aku tak pernah membencimu, tapi Allah Maha Adil," ucapnya. Rina terbangun sambil menangis histeris. Ia menyesal, namun semua telah terlambat. Arman mengajukan cerai, Rina kehilangan segalanya, keluarga, kehormatan, dan ketenangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar yang budiman. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua. Di sebuah desa yang tampak tenang, hiduplah seorang wanita bernama Rina. Di hadapan suaminya, Rina dikenal sebagai istri yang lembut, penyayang, dan penuh perhatian. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan dengan senyum manis, membetulkan dasi suaminya, lalu mengantar ke depan pintu sambil mendoakan keselamatan. Suaminya, Arman, bekerja sebagai pegawai kantor di kota, berangkat pagi dan pulang menjelang malam. Namun, Arman tak pernah tahu bahwa di balik senyum manis istrinya, tersimpan hati yang penuh kepalsuan. Rina tinggal serumah dengan ibu mertuanya, Busari, seorang janda tua yang lemah dan sering sakit-sakitan. Di hadapan Arman, Rina selalu berkata bahwa ia merawat sang mertua dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. "Tenang saja, Mas, ibu sudah seperti ibuku sendiri," ucap Rina dengan suara lembut. Arman pun merasa tenang meninggalkan rumah setiap hari. Ia bangga memiliki istri yang terlihat begitu berbakti. Tetangga pun sering memuji Rina sebagai menantu idaman. Namun, semua itu hanyalah topeng. Begitu pintu rumah tertutup dan langkah Arman menjauh, wajah Rina berubah dingin. Tatapannya tajam, senyumnya lenyap, dan suara lembutnya berubah menjadi kasar. Inilah awal dari keburukan yang kelak akan mendatangkan azab yang mengerikan. Kejam saat tak ada saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pendengar yang masih setia menyimak kisah ini. Begitu Arman pergi bekerja, Rina tak lagi peduli pada Busari. Wanita tua itu sering dibiarkan kelaparan, duduk sendiri di kamar sempit dengan tubuh gemetar. Jika meminta bantuan, Rina menjawab dengan bentakan. "Diam saja, jangan manja, saya juga capek," hardiknya. Makanan yang seharusnya untuk Busari sering diberikan seadanya, bahkan terkadang hanya nasi dingin sisa semalam. Obat-obatan sengaja ditunda, dengan alasan lupa atau malas. Jika Busari tak sengaja menjatuhkan barang, Rina akan memarahinya seolah sang mertua adalah beban yang menyusahkan hidupnya. Tak jarang, Rina berkata kasar, "Kalau saja ibu cepat mati, rumah ini pasti lebih tenang." Kata-kata itu menusuk hati Busari lebih dalam daripada rasa sakit di tubuhnya. Namun, wanita tua itu hanya bisa menangis diam-diam, menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran. Yang lebih menyakitkan, Rina selalu mengancam, "Kalau berani mengadu ke Arman, saya buat kamu menyesal." Busari pun memilih diam. Ia tak ingin rumah tangga anaknya hancur. Ia menelan semua penderitaan itu sendiri. Tak ada yang tahu bahwa setiap air mata yang jatuh dari wajah renta itu naik ke langit sebagai doa dan keluhan kepada Tuhan yang Maha Adil. Dan doa orang terzolimi tak pernah sia-sia. Kepura-puraan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua. Menjelang sore, Rina kembali mengenakan topengnya. Ia membersihkan rumah, menyeduh teh, dan menyuapi Busari dengan suara dibuat lembut saat Arman hampir pulang. Begitu suaminya masuk, Rina langsung berubah menjadi istri teladan. "Mas, ibu tadi rewel sedikit, tapi alhamdulillah sudah saya urus," katanya sambil tersenyum. Busari hanya menunduk. Jika Arman tanya langsung, ia menjawab singkat, takut Rina membalas perlakuannya nanti. Arman pun semakin percaya bahwa istrinya adalah wanita berhati emas. Bahkan di depan tetangga, Rina selalu tampil sebagai menantu sabar. "Saya capek, tapi ini kewajiban," ucapnya dengan wajah pura-pura lelah. Tak ada yang curiga, semua orang memuji Rina. Hanya langit yang tahu kebenaran.
hanya malaikat yang mencatat setiap kata kasar, setiap perlakuan kejam, dan setiap niat jahat di dalam hatinya. Sementara itu, kondisi Busari semakin memburuk. Tubuhnya melemah, batuk tak kunjung sembuh, dan sering pingsan karena kurang makan. Namun Rina malah menganggap itu drama. Pura-pura sakit supaya dikasihani, katanya sinis. Tanpa disadari, Rina sedang menumpuk dosa demi dosa. Ia lupa bahwa kedurhakaan kepada orang tua, termasuk mertua yang diperlakukan seperti ibu sendiri, adalah pintu azab yang sangat pedih. Dan waktu pembalasan itu kian dekat. Doa di sepertiga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kisah penuh pelajaran ini. Suatu malam saat Rina dan Arman tertidur lelap, Busari terbangun dengan nafas tersengal. Dalam kesunyian, ia berusaha bangkit untuk mengambil air, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia terjatuh di lantai dingin tanpa ada yang menolong. Dengan sisa tenaga, Busari menangis dan berdoa di sepertiga malam. Ya Allah, jika aku bersalah, ampuni aku. Tapi jika aku dizolimi, maka Engkau Maha melihat. Air matanya membasahi antai. Doanya keluar dari hati yang hancur. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai menimpa Rina. Ia sering mimpi buruk, melihat wajah Busari menangis dengan mata hitam dan suara lirih memanggil namanya. Di siang hari, Rina mulai mudah marah. Kepalanya sering pusing dan tubuhnya lemas tanpa sebab. Namun ia tetap tak peduli. Kejahatannya justru semakin jadi. Hingga suatu pagi, Busari jatuh sakit parah. Namun Rina malah meninggalkannya sendirian demi pergi arisan. Saat pulang, ia mendapati Busari tak sadarkan diri. Panik, Rina memanggil tetangga. Busari dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah semua rahasia mulai terbuka. Kebenaran terungkap. Di rumah sakit, dokter menyatakan kondisi Busari kritis akibat kurang gizi dan stres berat. Arman terkejut. Kurang gizi? Bukankah ibu dirawat dengan baik? Tanyanya bingung. Tetangga yang ikut mengantar akhirnya tak sanggup diam. Dengan suara gemetar, ia menceritakan apa yang sering ia dengar dari balik dinding rumah. Bentakan, tangisan, dan perlakuan kasar Rina selama ini. Wajah Arman pucat. Ia menatap istrinya yang kini tak bisa berkata apa-apa. Topeng itu runtuh seketika. Busari, dengan sisa tenaga, memegang tangan anaknya dan berbisik lirih. Ibu sabar, demi kamu. Air mata Arman tumpah, hatinya hancur. Sementara Rina mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Busari menghembuskan napas terakhir. Tangisan memenuhi ruang duka. Namun bagi Rina, sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Azab dimulai. Sejak kematian Busari, Rina mengalami kejadian mengerikan. Setiap malam ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, mendengar suara langkah dan batuk yang sangat ia kenal. Ia melihat bayangan wanita tua duduk di sudut kamar. Rina mulai sakit-sakitan. Dokter tak menemukan penyakitnya. Arman pun berubah dingin. Kepercayaannya hancur. Rumah tangga mereka dipenuhi pertengkaran dan kesunyian. Usaha Rina bangkrut. Tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Ia mulai dihindari tetangga. Setiap hari, rasa bersalah menghantuinya. Namun azab belum selesai. Penyesalan terlambat. Suatu malam, Rina jatuh pingsan. Dalam mimpinya, ia melihat Busari berdiri dengan wajah sedih. Aku tak pernah membencimu, tapi Allah Maha Adil, ucapnya. Rina terbangun sambil menangis histeris. Ia menyesal, namun semua telah terlambat. Arman mengajukan cerai. Rina kehilangan segalanya. Keluarga, kehormatan, dan ketenangan hidup. Pesan moral. Kisah Rina adalah pengingat bagi kita semua. Jangan pernah menyakiti orang tua, terlebih saat kita merasa tak diawasi. Jangan bermuka dua, karena Allah Maha melihat meski manusia tak tahu. Azab bisa datang bukan selalu dalam bentuk kematian, tapi melalui kehilangan, penderitaan, dan penyesalan seumur hidup.
Semoga kita semua dijauhkan dari sifat kejam dan diberi hati yang lembut. Amin. Aku temukan